وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada's salihin awliya'il muqarrabin wal amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan musannif hadzal kitab syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mudzakarah kita masih membahas kajian akidah. Malam ini kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat wajib bagi para utusan-utusan Allah. Dan yang malam ini kita akan bahas sifat terakhir daripada sifat para utusan Allah, yaitu al-fatanah. Artinya sempurna pengertian, maksudnya cerdas, cerdas, pintar. Maka mustahil baladah, maka mustahil utusan-utusan Allah itu orang-orang bodoh. Baladah artinya dungu, bodoh. Di samping kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Berapa bulan dulu pernah kita jelaskan berapa banyaknya para nabi dan para rasul tersebut. Maka diperintahkan juga kita oleh agama kita ini, di samping mengimani para utusan Allah itu memang pilihan-pilihan Allah, nyata adanya, beserta dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran juga dalam hadis. Wajib juga kita imani bahwa setiap para utusan itu memiliki ciri-ciri atau memiliki sifat-sifat. Maka dari semua sifat minimal yang harus kita ketahui ini ada 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, jika ini ada pada utusan-utusan Allah, maka memang betul dia utusan Allah. Jika tidak, mesti kita harus ragukan, bahkan nggak usah dipercaya. Fatanah artinya sempurna pengertian. Kalau bahasa kitanya cerdas, bukan sekedar cerdas, tapi cerdas yang mengetahui kondisi. Jadi cerdas bukan sekedar cerdas. Ada orang cerdas tapi nggak tanggap, dia cerdas tapi nggak tanggap. Kadang cepat dia nerima, tapi kalau ada hal-hal itu kadang kurang cepat responnya gitu. Tapi Nabi kita ini cerdas, tanggap, mudah respon, sempurna kecerdasan beliau. Bukan hanya Nabi kita, semua para utusan-utusan Allah itu wajib bersifat cerdas. Maka tidak ada mungkin, bahkan mustahil kok Allah mengutus utusannya itu orang-orang yang bodoh, tidak diterima oleh akal. Jangankan Allah kita saja, kalau utusan-utusan presiden biasanya pejabat-pejabat penting itu tidak akan dipilih orang-orang yang telmi, telat mikir atau goblok, dungu untuk mengirim pesan penting kepada satu orang besar. Begitu mesti orang-orang pinter, cerdas, intelek. Nah, Allah ini mau ngirim utusan, mau ngirim risalah yang amat besar, yaitu jalan keselamatan manusia. Masa Allah akan kirim orang-orang pelupa, orang-orang yang telat mikir, orang-orang nggak tangkap? Itu tidak diterima oleh akal. Mesti yang dikirim itu orang-orang cerdas, orang-orang pilihan, cerdas dari segi akalnya, jelas dari segi kepintarannya, ketanggapannya dan sebagainya.
Dalilnya dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk yang minggu lalu juga yang jelaskan dalam Al-Quran. Allah sebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula. Sungguh anugerah yang amat agung, yang amat mulia, yang amat besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ni orang-orang mukmin. Idh ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah kirim kepada kita ni utusan-utusan yang tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatina, mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita supaya kita ma'rifat, kenal pencipta alam semesta ini. Kemudian yang kedua, yuzakkihim, kemudian mengajarkan kita bagaimana dalam ibadah kita ini betul-betul murni. Jangan sampai ibadah ini ada embel-embel yang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kita tata cara menjalani hidup di dunia ini biar kita selamat. Nah, orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu tidak mungkin orang-orang bodoh. Dia terima akal, bisa menerangkan ayat-ayat Allah kepada umatnya, bisa mengajarkan bagaimana supaya hatinya bersih, akhlaknya bagus, bagaimana supaya memahami tata cara hidup dengan selamat di dunia ini, ibadah yang ini. Kok itu tidak akan diterima oleh akal kita? Orang gak cerdas yang melakukan seperti itu. Mesti yang melakukan seperti itu orang-orang cerdas. Makanya mustahil, tidak bisa diterima akal sehat kita kok para utusan Allah itu orang-orang dungu, orang-orang telat mikir, orang-orang yang susah tanggap. Yang bodoh ini kan apa? Disuruh duduk berdiri dia, disuruh ke kanan ke kiri dia, pokoknya susah. Bodoh itu penyakit yang perlu kita ini berdoa supaya Allah hindari. Karena Nabi itu dalam doa itu minta doa supaya diselamatkan dari sifat kebodohan. Bahaya. Seperti sering saya sampaikan, ketika Nabi di Mi'rajkan itu, Nabi melihat kebanyakan isi neraka itu orang-orang fakir. Lamma usriya bi faraitu aktsaru ahliha al-fuqara. Ketika aku diisrakan oleh Allah, aku melihat kebanyakan isi neraka itu 90% itu orang-orang fakir. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, masa orang fakir yang banyak di neraka? Kan orang fakir ini orang-orang yang 500 tahun lebih dahulu masuk ketimbang orang kaya. Aminal mal ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ini fakir harta yang banyak di neraka? La, minal ilm, kata beliau, fakir ilmu. Jadi kebanyakan isi neraka itu orang-orang bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti syariat, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti akidah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang-orang itu masuk neraka. Kalau kita nggak kenal Allah, nggak pelajari ilmu yang kaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, mesti nanti ibadah kita akan kita embel-embelkan dengan hal-hal yang selain Allah jadinya. Mungkin kita tetap ibadah, tapi kita yakin ini bisa memberikan manfaat mudarat. Kita yakin uang ini kalau banyak kita akan selesai masalah. Itu kan kesyirikan itu. Yakin kita ada yang selain Allah itu. Nah, kalau kita nggak ngaji ilmu tentang akidah yang benar, bahaya. Kemudian kita nggak mengkaji ilmu tazkiyah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, sehingga hati kita penuh dengan penyakit-penyakit. Walaupun kita kuat ibadah, lagu onde itu tidak deman, no tetap bermusuhan, no tetap saling dengki dan hasad, juga masalah. Nah, maka kita kaji ilmu seperti itu. Kita nggak ngerti juga ilmu syariat, dah kata ibadah bertahun-tahun, lagu sembahyang kita tak kena, percuma juga. Maka bahaya. Maka kebanyakan isi neraka itu diisi oleh orang-orang tidak ngerti. Paham ya? Nah, maka perlu kita mengkaji. Sampai kapan? Sampai mati ngaji itu. Bukan sampai tua, sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kita dikubur, sampai ke liang lahat. Insyaallah ya. Dan juga dalam satu hadis nih, ada satu hadis Nabi sabdakan, ini penting sangat nih. Nabi sabdakan, ma laqiyallahu abdan, tidaklah seorang hamba itu berjumpa dengan Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bidzambin, dengan satu dosa, a'zama min jahalati ahlih, yang lebih besar dosa itu daripada mati kita tapi kita meninggalkan keluarga yang tidak ngerti agama. Min jahalati ahlih, daripada anak turun yang tidak ngerti agama. Tidak ada dosa yang lebih besar yang dihadapkan
oleh seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah kelak tatkala mati lagu anak turunannya dia nak ngerti agama, dia tahu cara ibadah, pinter-pinter urusan dunia lagu dia ngerti ibadah, dia ngerti macam-macam tentang yang kaitan tentang agama, itu enggak ngerti. Nah, ini orang-orang seperti ini nanti dimarah benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita arahkan anak-anak kita ini untuk memahami ilmu agama. Anak-anak wah pada tua Ustaz, cucu-cucu kita ini masih ada, sempat nanti kita akan mensapati kita, paham ya? Ya, artinya sempurna pengertian cerdas. Mungkin di sini kita tidak akan ceritakan mengenai kecerdasannya para nabi, terlampau sudah. Kita akan sedikit ceritakan umatnya saja sudah. Kalau nabinya sudah memang sudah wajib cerdas, ini umatnya saja banyak yang cerdasnya luar biasa. Akan ada nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi itu alimul Quraisy, alimnya orang Quraisy, yamla'u ilmahu tabaqat ahlil ardh, akan akan memenuhi ilmunya ini seluruh dunia, bagian timur, bagian barat. Nah, ternyata ulama tadi siapa maksudnya alimul Quraisy oleh Nabi ini, ternyata diselidiki sepakat ulama mengatakan yang dimaksud adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Cerdas luar biasa Imam Syafi'i ini. Ini pernah yang dengar, wallahu alam riwayatnya dari mana, yang dengar dari ulama, saking cerdasnya Imam Syafi'i ini, beliau mengetahui apa yang beliau lakukan ketika berada di perut ibunya. Namun itu kan dia tahu, kata perut inak ternyata tergawe dia tahu. Lagi Imam Syafi'i tahu nih sinegawe ketika berada di perut ibunya, karena beliau itu 3 tahun di dalam perut ibunya. Dia termasuk lama. Kalau muda-muda sanina lebih-lebih dari manusia bulan di dalam tiang mungkin 10 bulan. Dedek man takut ada manusia yang di dalam perut kandungan ibunya selama 3 tahun. Imam Syafi'i itu 3 tahun di perut ibunya, maka keluar-keluar cerdas beliau. Cerdas. Makanya kalau ada anak keluar di bawah 9 tahun biasanya itu ada kurangnya, nah, karena belum masa sempurna. Tapi kalau lebih dari 9 bulan 10 hari itu biasanya ada kelebihannya, karena semakin lama di perut itu semakin bagus fisiknya, semakin bagus akalnya dan sebagainya. Itu Imam Syafi'i itu kalau masih belum umur 10 tahun ini, masih umur 6-7 tahun, masih kecil lah, masih 9 tahunan itu sudah hafal Al-Quran. Nah, anak sekarang umur 9 tahun apa hafalnya? Film ya HP, apalah pokoknya, tahu bejutupan, tahu macam-macam. Imam Syafi'i itu 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i, beliau itu masih kecil itu sudah banyak ngapal Al-Quran, ngapal kitab-kitab, ngapal hadis. Beliau itu kalau ke pasar, Imam Syafi'i ini mesti dibawa kapas dibawa itu. Setiap ke pasar sama ibunya itu bawa kapas. Maka orang-orang heran, teman-temannya itu heran. Ya Muhammad, namanya kan Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad, kenapa kamu ini kok kalau ke pasar itu selalu bawa kapas tutup telinga katanya? Ya, kalau saya nggak tutup telinga, nanti semua apa yang saya dengar ini langsung terekam di kepala saya. Jadi Imam Syafi'i ndek ngapal doang, langsung terekam di otaknya. Tapi itu kan ngapal doang susah. Terus hilang majelah. Imam Syafi'i ini ndek apa lagi langsung diingat. Ini kalau saya nggak tutup nanti ini telinga saya pakai kapas, suara dengan beregaan lek pasar nih 1000 aja nih sebiene, nih taruh wajah nih sekilo segini, ya langsung kuinget. Nanti bertabrakan dengan hafalan-hafalan hadis saya, hafalan tafsir saya, Al-Quran saya, nanti rancuh dia. Maka ketika saya diajak ke pasar bantu ibu saya tutup supaya nggak kedengeran. Nanti kalau saya dengar langsung keinget, kayak rekaman ini kan kalau kita cetek rekamannya seperti itu, kita bicara seperti itu dia akan rekam. Nah begitulah kecerdasan Imam Syafi'i itu baru umatnya. Bagaimana nabi-nabi yang lain, bagaimana Rasulullah yang merupakan Sayyidul Anbiya'i wa Rasul, itu Imam Syafi'i. Beliau umuran belasan tahun itu sudah jadi mufti, sudah ngajar ulama-ulama besar. Beliau ceritanya itu pernah ngajar, beliau udah jadi mufti, udah ngajar ulama, belum balik, umur 12-13 tahun itu ngajar. Bulan Ramadan beliau bawa air, bawa minuman, bawa korma, ngajar. Beliau bawa tas kecil ngajar ulama yang duduk ini ulama besar. Beliau belum balik, masih umur 13-12 tahun ngajar bab
mengenai puasa pas bulan Ramadan. Selesai pengajian disuruh ngulang-ulang dulu itu orang-orang yang ngaji itu, beli buka takilannya makan. Siang hari bukan bulan Ramadan makan. Kaget nih orang-orang tua gua yang ngaji-ngaji nih. Yuk, Syekh, kenapa sih dia berkeluaran? Karena ke siang hari nih bulan Ramadan. Enggak apa-apa katanya. Aku kan belum balik. Umurku masih 12 tahun. Balik itu umur laki-laki 15 tahun. Belum kewajiban aku untuk puasa. Belum kewajiban aku untuk puasa. Ini si Deni wah 15 tahun ke atas wah wajib dia puasa berdosa. Namun aku ndak wajib aku. Cuma alam balik. Itu udah jadi mufti umur 12-13 tahun itu. Di ngaji di belakangnya ulama-ulama besar. Itu baru umatnya. Belum lagi yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa para nabi itu memang sangat-sangat cerdas. Maka ulama akidah menyebutkan apa maksud patonah yang dinisbatkan kepada para nabi itu bukan hanya cerdas-cerdas biasa. Disebutkan oleh ulama akidah patonah yang dinisbatkan kepada nabi itu al-tayaqqun ala iqamatil hujjati alal khasmi, yaitu kecerdasan yang mampu membantah mengalahkan hujah-hujahnya musuh. Jadi apapun jenis hujahnya lawan, orang-orang kafir atau Fir'aun zaman dulu atau Namrud dan sebagainya, ketika berbantah-bantahan dengan para nabi mesti kalah hujahnya. Bagaimanapun hebat hujah mereka mesti kalah. Itu menunjukkan bagaimana cerdasnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Itu alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim itu berbantah-bantahan berhujah dengan Namrud, dengan orang-orang yang atahullahul mulk, yang Allah telah beri kerajaan, maksudnya Namrud. Debat Nabi Ibrahim ini bercerita sedikit mengenai kecerdasan Nabi Ibrahim. Singkat ceritanya, debat, maka Nabi Ibrahim katakan, Tuhanku yuhyi wa yumit. Bisa enggak Tuhanmu? Tuhanku ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tuhanmu bisa enggak? Bisa katanya Namrud. Aku juga bisa. Dia kan ngaku dirinya Tuhan. Kalau Allah Tuhan yang aku sembah ini mampu menghidupkan orang dan mematikan orang, kamu bisa enggak? Maka dia katakan, qala ana uhyi wa umit, kata Namrud, aku juga bisa. Coba katanya. Maka dia panggil dua dan pasukannya. Maka diambil pedang, tebesnya satu, itu kan mati satu. Kemudian yang satunya dibiarkan, itu kan hidup. Itu maksudnya menghidupkan dan mematikan, bukan menciptakan dari mati ke hidup. Maka dia berkata, bukan itu, tapi tidak apa-apa sudah kalau itu ambat. Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi, kemudian Tuhanku itu mampu ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanmu bisa enggak? Allah Tuhanku itu mampu menerbitkan matahari dari timur kemudian menenggelamkannya dari barat setiap hari. Tuhanmu mampu enggak? Tuhanmu bisa enggak Namrud? Atau kamu bisa enggak? Kamu kan ngaku Tuhan, bisa enggak kamu? Namrud bingung. Wah, ini enggak bisa. Tidak bisa, dia memang dia kan bukan Tuhan. Pabuhital ladzi kafar, maka dia congkak, sombong dan takabur. Pokoknya setiap berhujah Nabi itu dengan lawan, mesti lawan itu kalah siapapun. Itu namanya kecerdasan at-tayaqqun ala iqamatil hujjati alal khasmi, kecerdasan yang mampu membantah mengalahkan hujah-hujahnya musuh. Siapa saja hujahnya bertentangan, berlawanan dengan Nabi pasti kalah. Ini menunjukkan kecerdasannya para nabi. Ini juga yang ceritakan, yang agak kurang hafalan ini ayatnya, bagaimana juga Nabi Ibrahim ini masih debat dengan Namrud laknatullah alaih. Dalam satu ayat Al-Quran yang panjang menjelaskan bagaimana hujahnya, kecerdasannya Nabi Ibrahim melawan Namrud. Jadi dulu itu Namrud itu punya kebiasaan mengajak daripada rakyatnya untuk acara besar-besaran di lapangan. Kalau bahasanya dulu Id, jadi ada Id mereka buat pesta
semua wajib hadir, mulai anak kecil sampai orang tua wajib hadir di lapangan. Nah ini Nabi Ibrahim ini begitu sering dakwah kepada Namrud ini, kalah terus hujan, tapi mereka nggak mau beriman. Maka gedek dia Nabi Ibrahim nih, ya sekarang nanti kalau kalian pergi buat acara besar-besaran, lihat nanti. Watallahi, dalam Al-Quran diceritakan, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, nanti kalau kalian pergi ke lapangan buat acara Id, pesta besar-besaran, la akidanna asnamakum, saya akan hancurkan semua berhala-berhala kamu, ba'da an tuwallu mudbirin, selepas kalian selesai. Ketika mereka selesai itu mereka melihat ternyata semua berhala mereka sembah itu hancur. Demi Allah, nanti kalau kalian sudah pergi ke sana, saya akan pergi ke tempat ibadah kalian, kata Nabi Ibrahim, saya hancurkan semua berhala-berhala kalian. Betul, mereka pergi, Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala tanpa ditinggalkan, yang tinggalkan satu saja, yaitu berhala yang paling besar. Faja'alhum dzudzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim jadikan semua rata dengan tanah berhala tersebut, illa kabiran lahum, kecuali yang besar, yang paling besar itu enggak dihancurkan. Ada maksudnya enggak dihancurkan, enggak dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim kalungkan kapak itu di lehernya berhala yang besar itu. Jadi semua yang kecil-kecil, yang sedang-sedang itu habis rata, kecuali yang besar itu dibiarkan, kemudian digantungkan kapak yang pakai beliau hancurkan itu di leher yang besar itu. Maka ketika mereka balik dari acara tersebut, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Maka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tuhan kok bisa dihancurkan? Ini Nabi Ibrahim membuka akal mereka ini, yang kalau sembah ini nggak bisa buat apa-apa begitu. Maka mereka balik itu mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang buat perkara ini kok dihancurkan Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin, pastinya orang zalim yang melakukan ini. Maka diperiksa, saya lakukan, saya tidak hadir di acara ini, saya cek, saya tidak hadir di acara, pastinya ngelakuan. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Arak dengan ngeraos, arak saat telat datang no. Qalu sami'na fatan, aku mendengar ada, tadi saya telat berangkat kan, saya mendengar tadi ada yang ndak ikut acara kita itu, yuqalu lahu Ibrahim, arena Ibrahim, pasti ya wasa gawe hancuran itu berdua berhala nih. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Maka Namrud katakan, mereka katakan, ya sudah, sekarang Al-Gojo kamu cari Ibrahim dimanapun dia berada, karena dia nggak ikut pasti dia yang melakukan. Sudah saya perintahkan semua harus berangkat, berarti dia nggak berangkat, berarti dia sudah melakukan. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Ambil Ibrahim itu, ajak dia ke sini semua, kumpulkan orang-orang, lihat apa yang saya akan lakukan kepada dia, karena dia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Allahum yashhadun, supaya orang tahu nanti ini hukuman orang yang melawan raja. Sebenarnya kan kalau kita pakai akal, ini kayak Tuhan hancur. Ini kayak Tuhan hancur, itu sudah kalah hujahnya itu. Nah, qalu, maka ketika Ibrahim dibawa, diseret, bukan diseret sih, dibawa di hadapan Namrud. Nah, maka orang-orang mengatakan, qalu wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wa Ibrahim, side sak gawe ini, sak lakukan nih, sak hancuran belahara-belahara kita ini. Nah, mereka tanyakan. Nah, ini menunjukkan kecerdasannya sekarang Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim, yang menghancurkan ini? Qala bal fa'alahu kabir, ndek naku. Bal fa'alahu kabir, sak gawe ini kan sebelik ini, berharus sebelik ini mesaknya deh hancur. Memang sengaja enggak dihancurkan Ibrahim. Ini kan sebelik ini dek hancur. Deseriuk no kapak anu arek lek belum nih. Nah, ya makanya kan maksud dibuka akal mereka. Bal falahu kabir, yang besar itu yang melakukan itu. Lihat itu yang kecil-kecil yang sedang-sedang habis, tinggal diajak terus ada kapak itu, berarti yang melakukan. Maka Nabi Ibrahim katakan, pasaluhu ingkarnya ke sama ketuannya. Ketuan sebelah ini yang lakukan itu nanti. Sebenarnya tahu berhala nih, tahu apa-apa lagi sini sembah. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini dibuka akalnya supaya mereka ini paham gitu. Pasaluhum, kamu tanya itu yang besar itu, ingkarnya itu bisa gak dibicara itu katanya. Maka bingung mereka ini, ngebina ketuaan kan dipatong. Para jauh ila ampusi, maka mereka mikir, tidak ada ketuaan
baik ini ngeraos patong. Mereka mikir, iya ternyata ya Tuhan kita kok nggak bisa begini ya. Waqalu innakum antumul zalimun. Kalian ini orang-orang zalim, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tsumma nukisu ala ra'sihim, maka mereka menundukkan, sadar sejenak dia sadar. Laqad alimta ma haula yantakun. Mereka mikir ternyata yang mereka sembah ini sedikit pun semuanya enggak bisa bicara. Maka qala Nabi, selepas mereka sadar itu, memikirkan ternyata ini yang mereka sembah ini enggak bisa buat apa-apa, maka Nabi Ibrahim katakan, qala apa ta'buduna min dunillah. Ibrahim katakan, apa kalian semua menyembah yang selain Allah, ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum, yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada kalian. Kenapa kamu menyembah ini semua ini? Kamu tanya yang besar juga nggak bisa ngomong. Kenapa? Sembahlah Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka mereka sadar sementara itu digenjot lagi oleh setan. Ubillakum, katanya, kurang ajaran Ibrahim, katanya. Namrud itu marah gedak ke dia. Bukan sadar sebentar, tapi setan lagi yang angkat dia. Ubillakum, celaka kalian, kata Nabi Ibrahim. Li walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Ubillakum, celaka kalian wahai orang-orang kampung ini, orang negeri ini, sementara rajanya Namrud, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala taqilun, pakai akalmu itu mikir. Mana mungkin benda yang kamu ciptakan dari tanah terus dia bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka mereka itu apa? Bukan malah nyadar, marah mereka. Qalu harrikuh, maka Namrud katakan, ya sudah, Ibrahim ini pangkoh pagah, masih berhujah berdalil, padahal mereka sudah kalah itu. Harrikuhu, bakar Ibrahim itu sudah, katanya. Jadi orang-orang itu, kalau orang jahat itu kalau sudah kalah hujahnya, nggak bisa dikalahkan orang berhujah itu, orang kafir itu ya sudah, jalan terakhir bunuh. Maka kalau ada sekarang nih pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita ingin menegakkan yang hak, tapi dibayar nggak bisa, disogok ya nggak bisa untuk tidak menegakkan yang hak, ya akhirnya apa? Bunuh. Itu sudah zaman dulu seperti itu, memang dari dulu itu. Kalau ada pejuang-pejuang itu nggak bisa dibayar, tetap aja menegakkan yang hak, dibayar begini, kasih uang begini, dikasih proyek seperti itu, tetap aja ditolak, tetap aja karena Allah dia berjuang, ya akhirnya bunuh. Jadi seperti itu. Harikuhu, maka Namrud katakan, ya sudah, kalian bakar Nabi Ibrahim ini, dia pagah pengkoh nih. Wangsuru alihatakum, tolong semua berhala-berhala kalian ini yang telah dihancurkan. Berhalanya ditolong, aturannya dia yang ditolong oleh berhala-berhala mereka. Bakar Ibrahim ini dan tolong semua berhala-berhala kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian mau berbuat. Maka Nabi Ibrahim diikat, yang akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, tapi api itu diperintahkan oleh Allah untuk jadi dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi intinya, apapun hujah yang dilontarkan oleh musuh-musuh agama ketika berpasan-pasan dengan hujahnya para nabi, pasti kalah. Ini menunjukkan kecerdasannya para nabi dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian kecil, dan banyak lagi kecerdasan-kecerdasan yang lain. Maka setiap nabi itu diutus, mesti dia di kaumnya itu dia paling cerdasnya, dia paling gantengnya, dia paling pinternya, dia paling sempurna fisiknya dan segala-galanya. Karena dia orang terpilih yang akan membawa risalah agama. Gak mungkin orang cacat, gak mungkin orang bodoh, gak mungkin orang-orang yang banyak melakukan hal-hal buruk, gak mungkin. Mesti orang pilihan daripada kaum tersebut. Apa misalnya? Nah, itu diantara makna fatonah. Termasuk Nabi kita, sedikit saja kita ceritakan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ini kan ketika diperintahkan, ketika di gua apa namanya, ketika Nabi diberikan wahyu pertama itu Hira, ya, karena Nabi diperintahkan Iqra, bacalah. Maka Nabi katakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Bukan Nabi itu bodoh, karena belum diajarkan. Nabi itu cerdas, karena belum diajarkan bagaimana cara baca itu. Maka Nabi katakan, ma'ana biqari, bagaimana cara saya baca, karena pernah diajarkan. Bukan Nabi tidak bisa. Tandanya orang cerdas itu selepas diajarkan langsung
paham, itu namanya. Kalau belum diajar kenapa mau dipahami gitu. Maka Nabi itu tanya sama Jibril, apa yang harus saya baca gitu, apa yang saya akan baca gitu. Akhirnya diajarkan ini. Selepas baru diajarkan saja, maka Nabi langsung apa, langsung ingat. Sampai dikatakan dalam ayat yang lain itu Nabi itu baru saja dibacakan langsung ingin membaca lagi. La tuharrik lisanaka lita'jala bih, disebutkan. Ya Muhammad, dendek dulu baca nana. Sekali diajarkan langsung ingin baca, Nabi langsung tahu, langsung ngerti, langsung paham. La tuharrik lisan, jangan gerakkan tulisanmu lita'jala bih, untuk cepat-cepat membaca. Karena Nabi sudah ngerti itu, baru diajar langsung ngerti. Itu cerdasnya Nabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa inna alaina bayanah. Not dulu Muhammad, kata Jibril, ku jelasan dulu. Dedek membaca dulu. Nabi itu ngerti. Itu baru saja diajarkan langsung Nabi ingin. Maka Jibril katakan jangan dulu, saya jelaskan dulu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kami jelaskan. Wa inna alaina bayanah, not dulu aku jelasan. Dan Nabi sudah ngerti apa yang dibawa Jibril. Saking cerdasnya Rasulullah. Bahkan nggak cerdas saja, tanggap Nabi itu. Pernah terjadi di Madinah itu, di Madinah tiba-tiba ada suara gemuruh tengah malam, gemuruh, semua sahabat kaget. Gemuruh, tahu-tahu baru ada pasukan kafir menyerang muslim. Maka sahabat berkumpul. Maka tatkala mereka mempersiapkan diri untuk berangkat ke gemuruh tersebut, ternyata Nabi sudah balik dari tempat itu. Bagaimana tanggapnya Nabi? Jadi sebelum sahabat bangun, dia langsung berangkat duluan. Lihat kondisi apa itu, betul musuh atau enggak. Kalau itu kan dek suruh tuh juru, nah coba saya lihat. Lalu Nabi dia berangkat langsung lihat keadaan supaya nanti pasukan muslim itu tidak kebingungan. Maka ketika mereka berangkat ternyata duduk suara kuda Rasulullah. Wah, berangkat duluan sebelum pas sahabatnya persiapan. Tuh cerdasnya Nabi, tanggap langsung dia nomor ini kan. Mudiang doang, Ustadz biasanya mudiang doang datang anak murid dulu. Nabi nundek langsung berangkat begitu tuh Nabi. Pernah juga Nabi itu di Mekah itu di awal-awal sebelum beliau diangkat jadi Nabi, sebelum umur 40 tahun. Pernah di Mekah itu ribut tatkala peletakan Hajar Aswad ini. Kan ada 4 kabilah besar, Aus, Khazraj, apa lagi nama itu 4 nih. Mereka ini tidak mau kalah. Kami ini besar, kami yang layak untuk letakkan Hajar Aswad di tempatnya. Oh enggak, kami yang lebih tua. Oh enggak, kami yang lebih macam-macam. Pokoknya ibu pangkohan doang. Pokoknya dia mele, pokoknya hampir terbesiak mah. Pokoknya aku kelompokku, kabilahku layak. Maka bingung gimana ini kalau begitu terus ribut perang lagi nih. Akhirnya ya coba panggil Muhammad katanya. Ini belum diangkat jadi Nabi, Nabi belum 40 tahun diangkat. Memang terkenal Nabi ini Al-Amin, dipercaya dan cerdas gitu, tidak pernah kelihatan berbuat hal yang tidak baik gitu. Coba panggil Muhammad gimana itu. Atau musyawarah dulu mereka, gimana kita mau selesaikan ini. Berpangkoh-pangkohan pokoknya Isa mele, pembeli ini mele, pokok akhirnya apa, datang Rasulullah, gimana, ada apa katanya. Ini kita ini ribut ini untuk meletakkan ini, gimana caranya ini. Tidak ada yang mau ngalah ini, siap perang siapa yang mau letakkan Hajar Aswad di tempatnya di dekat pintu Ka'bah itu. Gini aja caranya, ada kain di situ, kain. Maka didatangkan kain sorban segi 4 itu. Maka Nabi letakkan batu Hajar Aswad di atas kain. Nah sekarang kabilah ini kamu pegang pojoknya, kabilah ini kamu pegang pojoknya. 4 kan banyak mereka. Kabilah ini kamu pegang ini, nah angkat sudah bareng-bareng. Diangkat bareng-bareng pas di depan pintu Ka'bah Nabi yang taruh. Maka mereka kaget, luar biasa pinternya Muhammad ini. Kalau tidak begitu mereka kan musuh-musuhan, sudah tidak ada yang mau ngalah. Namanya wataknya orang-orang kafir Quraisy dulu kan keras-keras mereka itu. Pokoknya membunuh-bunuh aja. Maka mereka itu paling kesenangan mereka itu kemana-mana bawa pedang. Kalau mereka nggak pedang itu ibarat bunuh diri gitu. Karena hari-hari mereka saling tebas saja. Maka melihat kecerdasan Rasulullah, luar biasa, kaget ternyata begitu pinternya Muhammad, sehingga apa, diangkat kan semuanya jadinya ngangkat itu, semua ngangkat. Nah pas ditaruhkan beliau yang taruh. Jadi semua tidak ada yang respon tidak baik, negatif, semua setuju, senang dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bentuk kecerdasannya utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak lagi cerita-cerita. Nah, apalagi Nabi kita kan sumbernya
tajallinya Allah Subhanahu wa taala, pancaran pertamanya Allah Subhanahu wa taala, maka cerdasnya melebihi kecerdasan nabi-nabi yang lain. Maka mustahil balad hatinya dungu, maka mustahil nabi itu tidak cerdas. Mesti nabi itu orang-orang tercerdas di kaumnya. Paham ya? Ada yang tanyakan dulu? Ngaji segini ini bingung kita mau tanya apa, karena ngaji ini bukan hukum, ini penjelasan. Adik tak paham bagaimana kecerdasannya para nabi itu, adik tak ngerti. Maka kalau ada orang kok tiba-tiba ngaku diri nabi, lagu dia dawah ngaji, dia tiba-tiba cerdas, ngaku diri nabi, jangan. Nabi itu mesti cerdas. Adapun ayat yang atau selawat yang mengatakan nabiyil ummi, bukan maksudnya itu, sebagian ulama katakan bukan nabiil ummi itu nabi yang tidak bisa baca tulis, enggak. Sebagian ulama katakan nabiil ummi maksudnya nabi yang dari ummal qura. Ummi itu maksudnya ummal qura, nabi yang lahir di ummal qura, sumbernya negeri itu ya, sumber negeri di dunia ini ya Makkah al-Mukarramah itu maksudnya. Karena tidak mungkin nabi itu buta, bodoh. Maka sebagian ulama katakan seperti itu. Atau mungkin ya nabiil ummi digelari nabi itu sebagai ketawaduan beliau, supaya nanti tidak dikatakan kalau nabi itu cerdas. Kata orang-orang Yahudi ini, kalau nabi itu cerdas tentu dia yang ngarang Al-Quran ini. Makanya ada selawat itu menunjukkan bahwa ini ditujukan oleh kafir Quraisy bahwa nabi itu orang yang belajar juga, bukan cerdasannya itu terus dia yang mengarang-ngarang daripada ayat-ayat Al-Quran, bukan. Tapi memang itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ummi di situ bisa dinisbatkan nabi yang terlahir di Ummul Qura, Makkah maksudnya induknya negeri, atau sebagai ketawaduannya nabi, supaya orang-orang kafir tidak menganggap bahwa Al-Quran itu karangannya Rasulullah, tapi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang tanya enggak? Paham ya ini? Nah, itulah diantara yang perlu sedikit kita ketahui daripada sifat para utusan Allah. Apakah selesai ngaji akidah? Belum, masih lama, masih kurang lebih 6 pertemuan lagi. Kita akan bahas mengenai rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Itu sudah selesai. Nah, besoknya kita bahas iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan qada dan qadar. Kan itu sekitar apa lagu, apa maksudnya iman kepada malaikat itu perlu juga kita jelaskan. Apa maksudnya iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari hari dan qada dan qadar itu juga perlu dijelaskan. Maka insyaallah belum selesai kita ngaji akidah ini, masih ada itu yang dari berapa 2 tahun ini hanya kita bahas rukun iman yang pertama aja, itu iman kepada Allah dan Rasul, belum malaikatnya, belum kitabnya, belum Rasulnya, belum hari akhir dan qada dan qadar. Kan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, selama ini baru hanya kita bahas 1 tok. Iman kepada Allah dan Rasul beserta perinciannya. Besok insyaallah kita lanjutkan iman kepada para malaikat. Salah ya? Nah, maka sabar-sabarkan diri ngaji. Sudah yang bilang Nabi pesan ngaji kita itu sampai mati, sampai kita dicabut dalam keadaan nuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Nggih. Cukup insyaallah ya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Bismillah wa bil hadi لمجاهد لله بأهل البدر يا الله سبحان الله بحمده سبحان الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله